para monyet-monyet ini 99% itu males. Kenapa gue bilangnya monyet? Kalau bilang kan kasar gitu. Karena IQ Indonesia itu rata-rata ya 78 kayak gorila, di bawah lumba-lumba ya. Pernah nggak sih kamu dengar orang bilang, kualitas sumber daya manusia Indonesia itu rendah? Kalimat ini sering banget muncul di tongkrongan, di media sosial, bahkan di tempat kerja. Tapi sebenarnya, apa yang terjadi? Fakta pertama yang jarang disadari, masalahnya sering ada di pola pikir. Banyak orang masih terjebak di zona nyaman takut. Mencoba hal baru, takut gagal, dan akhirnya memilih jalan yang aman meskipun tidak berkembang. Padahal, di dunia yang terus berubah, kemampuan beradaptasi itu penting banget. Fakta kedua, konsistensi masih jadi kelemahan besar. Semangat di awal, banyak tapi bertahan dalam proses. Itu yang sulit. Banyak orang mulai sesuatu dengan niat besar, tapi berhenti di tengah jalan karena bosan, capek, atau tidak langsung melihat hasil. Padahal, kualitas itu dibangun dari hal kecil yang dilakukan terus. Fakta ketiga, budaya instan makin kuat. Di era sekarang, semua ingin cepat sukses. Cepat kaya, cepat dikenal akhirnya. Banyak yang lebih fokus pada hasil daripada proses, lebih memilih jalan pintas daripada kerja bertahap. Masalahnya, tanpa proses yang kuat, hasilnya juga tidak akan bertahan lama. Fakta keempat, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Masih sering kita dengar orang menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau mencari alasan. Padahal, perkembangan diri sangat bergantung pada keputusan pribadi. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan posisi kita di masa depan. Fakta kelima yang cukup sensitif, budaya disiplin belum menjadi kebiasaan kuat. Hal-hal sederhana seperti datang tepat waktu, menepati janji, atau menyelesaikan tugas dengan serius sering dianggap sepele, padahal justru hal-hal kecil inilah yang membentuk kualitas seseorang. Tapi di balik semua itu, ada satu fakta penting yang harus diakui. Bukan berarti semua orang Indonesia seperti itu. Banyak juga yang disiplin, konsisten, dan terus berkembang. Banyak yang bekerja keras, diem, dan berhasil. Artinya, masalah ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang kebiasaan apa yang kita bangun. Jadi, daripada sibuk menyalahkan label sumber daya manusia rendah, mungkin kita perlu mulai bertanya, apakah kita sudah konsisten? Apakah kita berani keluar dari zona nyaman? Apakah kita benar-benar bertanggung jawab atas diri sendiri? Karena kualitas sumber daya manusia bukan sesuatu yang ditentukan oleh orang lain, tapi oleh pilihan yang kita buat setiap hari.